Heyut Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, dan pastinya selalu berpikir positif, oke? Oda Sensei kembali membuat kita sebagai pembaca berpikir tentang membangun spekulasi liar berikutnya. Di chapter terbaru, masih banyak sekali misteri yang kembali dibangun oleh Eiichiro Oda. Salah satu misterinya yakni tentang kemunculan Vegapunk di chapter terbaru. Tujuan selanjutnya dari kru bajak laut topi jerami setelah keluar dari Pulau Wano Kuni akan menuju pulau selanjutnya, yaitu Pulau Egghead. Nah, dan di akhir chapter 1061 dimunculkan karakter perempuan keluar dari robot raksasa dan mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Jadi dalam video Tambahan kali ini, kita akan mencoba untuk mengupas hal ini. Kita akan mengupas asal-muasal dari Vegapunk ini sebenarnya. Siapa sebenarnya dia dan dari mana dia berasal. Jadi kali ini Tambahan sudah menyiapkan beberapa teori menarik yang akan kita bahas dalam video kita kali ini. Namun tentunya seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Terhitung sudah 16 tahun, Dr. Vegapunk si jenius sains nomor 1 di dunia One Piece baru ditampilkan dengan perawakan wanita muda cantik dan juga menawan. Pernah ada pernyataan dari beberapa orang bahwa Vegapunk ini adalah kakek tua, dimana itu adalah Fujitora, Smoker, dan juga pasukan G15. Nah, sementara Dr. Vegapunk adalah orang penting yang tidak sembarangan orang bisa bertemu dengannya. Jadi mungkin saja informasi yang didapat kurang valid karena mereka belum melihat langsung Vegapunk ini. Atau bisa jadi memang benar yang ditampilkan hanyalah ciptaan dan dirinya yang asli memang lelaki tua yang sulit untuk bergerak, dengan alasan karena bisa saja kecelakaan dalam penelitian. Sekarang mari kita mengenal sosok lebih dalam dari Dr. Vegapunk. Dari namanya sendiri, Vega dalam bahasa Arab memiliki arti bintang jatuh. Dalam Skandinavia berarti bintang. Vega sendiri merupakan nama bintang yang dekat dengan matahari. Vega adalah bintang paling terang dalam rasi Lyra. Nah, Eiichiro Oda pernah mengatakan di dalam suatu SBS bahwa dia selalu menemukan nama yang memiliki makna yang dalam. Jadi, dia sama sekali tidak sembarang untuk memberikan nama ke seorang karakter. Tambahan pernah meriset Oda Sensei sedemikian detail memberikan nama ke karakter, bahkan itu seekor tikus pada saat yang kita lihat di arc Wano Kuni. Apa kalian masih ingat dengan tikus yang dimiliki oleh seorang gadis geisha yang dilihat Sanji di Onigashima? Yeps, Osome mempunyai tikus peliharaan bernama Chuji. Nama Osome dan Chuji mungkin merujuk kepada novel sejarah Onna Kyokaku, Komachi no Osome karya Tamada Gyoku Hushai. Protagonis novel Osome of Komachi ditemani oleh seorang pria bernama Kurofune Chuji, bertindak sebagai tipe penjahat, kesatria, ataupun pencuri pria. Nah, nama dari tikus saja Eiichiro Oda beri sedetail itu. Apalagi karakter dengan titel sebagai ilmuwan terjenius di dunia One Piece, yaitu Vegapunk. Jadi, nama Vega yang berarti bintang bisa saja mengacu pada hal yang akan menjadi latar belakang dari karakter ini. Nah, ada kemungkinan keluarga Dr. Vegapunk ini berasal dari luar bumi, atau Vegapunk bisa kita sebut sebagai ras luar bumi di dunia One Piece. Karena tentunya kecerdasan yang dia miliki sejak kecil sudah sangat amat maju. Bisa juga dia memiliki keterikatan dengan keturunan asli dari kerajaan kuno yang berhasil menyelamatkan diri di Pulau Karakuri, tempat dari Franky dilempar oleh Bartolomeo Kuma. Karakter yang diperlihatkan sebagai Vegapunk dengan seorang gadis ini, banyak sekali yang mengatakan bahwa dia bukanlah Vegapunk yang asli, dan bisa dikatakan dia adalah manusia ciptaan yang paling mendekati dirinya. Tamagon punya 3 kemungkinan asal dari seorang ilmuwan jenius ini. Yang pertama, bisa saja ada kaitannya antara dia dengan kerajaan kuno dan memiliki darah keturunan orang-orang pintar yang berasal dari kerajaan kuno. Dikatakan bahwa Vegapunk merupakan ilmuwan jenius yang memiliki pengetahuan jauh 500 tahun ke depan. Ada juga kisah yang pernah menceritakan tentang sejarah kerajaan kuno bahwa kerajaan itu sangat besar, makmur, kuat, dan maju dibanding dengan kerajaan-kerajaan lainnya. Lalu kerajaan itu diceritakan membuat tulisan informasi masa lalu yang tidak bisa dihancurkan. Itu adalah poneglyph. Jadi sekali lagi, ini menunjukkan bahwa sebagai manusia, mereka mungkin telah sangat maju dalam teknologi. Nah, kerajaan kuno ini pun dikatakan mempunyai 3 senjata kuno terdahulu. Senjata kuno ini bisa untuk menghancurkan pulau dalam sekali serang. Yep, maka jika Vegapunk ini adalah bagian dari kerajaan kuno, disinilah peran dari Vegapunk ini untuk senjata kuno yang dimiliki oleh kerajaan ini terdahulu. Dia mungkin punya keterikatan langsung dengan senjata kuno dan bisa jadi dia juga punya andil terhadap pembuatan dari senjata kuno tersebut. Tidak hanya itu, dia mungkin juga masuk ke dalam orang yang punya tanda petik keabadian dalam dirinya. Mengingat karena dia adalah sosok orang tua yang mungkin dari abad kekosongan bersamaan dengan umur dari para Gorosei. Dia
Dia tentunya sudah sangat banyak sekali mempelajari faktor garis keturunan dan disinyalir sudah mengetahui rahasia buah iblis dari Trafalgar de Waterloo mengenai keabadian. Poin kedua, seperti yang sudah Tamgun jelaskan di awal, kemungkinan dari nama yang dimilikinya saja merupakan sudah foreshadow yang diberikan oleh Oda Sensei kepada kita bahwa orang jenius ini berasal dari suku yang bukan berasal dari bumi, melainkan planet luar. Namanya adalah Vegapunk. Vega berarti cahaya ataupun bintang. Seperti contoh film Battleship yang menceritakan tentang armada angkatan laut yang menjadi basis pertahanan terakhir. Di waktu dan tempat yang menjadi tempat latihan gabungan militer Amerika dan Jepang, kapal alien yang terlihat sangat canggih menyerang. Di sana diperlihatkan bahwa umat manusia di bumi sangat jauh berbeda tingkat kehebatan dan kecanggihan teknologinya dengan makhluk asing ini. Yang menjadi alasan juga karena di One Piece juga pernah menceritakan cover story petualangan luar angkasa Enel. Di sini ternyata ada bajak laut luar angkasa. Ini pun membuktikan bahwa ada kehidupan lain selain di bumi. Jadi spekulasi liar tentu akan mengarahkan kita pada sosok Vegapunk yang disinyalir adalah manusia dari masa depan yang merupakan suku ras dari luar angkasa. Kemungkinan yang ketiga, Dr. Vegapunk itu merupakan keturunan orang dari masa depan yang lompat beberapa ratus tahun ke belakang untuk memperbaiki peradaban. Bisa saja dia memiliki orang tua yang merupakan ilmuwan dari masa depan, yang melanjutkan tujuan dan semangat orang tuanya untuk membangun peradaban yang akan datang. Time traveling sudah biasa terjadi di dunia fiksi. Contoh dasar adalah manga Dragon Ball, Naruto, Dr. Stone, dan cerita-cerita Marvel. Jadi, inti dari teori ini adalah kecerdasan dan kemajuan dari kerajaan kuno, planet luar, dan masa depan merupakan tiga tempat asal dari orang tua Vegapunk. Bila kita melihat penampilan di chapter terbaru, dia memiliki penampilan yang sangat muda, padahal angkatan dari ilmuwan Mage lainnya seperti Queen dan juga Judge memiliki umur masing-masing 56 tahun. Jadi, kemungkinan yang ditampilkan di chapter terbaru merupakan ciptaan sempurna dari Vegapunk atau cloning dirinya sendiri. Robot ini memiliki kecerdasan yang tidak jauh berbeda dengan dirinya. Dia menciptakan cloningannya untuk melihat dunia luar karena dia sangat dijaga dan tidak bisa melihat dunia luar dengan bebas. Karena tentunya dengan alasan kecelakaan dalam penelitian. Jadi dia pun mewariskan kecerdasannya untuk cloningannya ini. Ini sama seperti kasus karakter Gouder yang ada dalam Nanatsu no Taizai. Cloningannya ini bisa melanjutkan tujuannya apabila dia mati. Nah, untuk tujuan Dr. Vegapunk ini apakah dia bergabung dengan pemerintahan dunia karena untuk bermain aman agar ada yang menjadi pihak untuk melindungi dirinya. Kemudian dia bisa saja memanfaatkan pendanaan yang melimpah yang pemerintahan dunia ini miliki agar menjalankan semua penelitiannya. Lalu mencari kesempatan seperti apa yang telah dilakukan oleh Kozuki Hiyori. Bisa jadi ia sudah tidak sangat senang karena apa yang diminta oleh pemerintahan dunia sangat bertentangan dengan keinginan dan cita-citanya terdahulu. Apakah Vegapunk adalah orang yang baik ataukah dia adalah orang yang jahat? Apabila kita melihat dari apa yang sudah ada, Vegapunk sendiri menentang apa yang diperbuat oleh Caesar Clone dengan membuat anak kecil sebagai objek penelitian. Dia pun juga sangat baik karena bersedia membuatkan sistem penghangat di Pulau Karakuri. Namun, hal tersebut belum terwujud karena kekurangan dana ataupun tentang penelitian buah iblis yang ia katakan gagal kepada pemerintah. Padahal fakta yang terjadi sebenarnya tidak ada kecacatan sedikit pun pada buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke. Apakah ini alasan mungkin dia takut akan menghancurkan sistem keseimbangan dunia bila dia disuruh untuk membuat masal buah iblis tiruan yang sempurna? Nah, dari sinilah kita bisa melihat betapa baik dan sangat manusiawi seorang ilmuwan yang mau membantu warga dan menjaga agar dunia tetap baik-baik saja. Namun yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah senjata pemusnah masal yang diciptakan olehnya. Senjata ini berbentuk perawakan anak kecil. Tentunya ini sangat tidak sesuai dengan karakter Vegapunk yang ditampilkan oleh Oda sejak awal. Bagaimana jika semua itu dia buat karena adanya ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh pemerintahan dunia karena mereka sudah merasa terdesak karena keseimbangan dunia yang mulai hancur? Atau mungkinkah Vegapunk yang membuat Serapin berbentuk anak kecil ini adalah cloningan Vegapunk yang memiliki kecerdasan seperti dirinya yang asli dan cloningannya ini membuat SSJ bentuk anak kecil di luar batas karena memiliki kesadarannya sendiri? Jadi kesimpulannya adalah Vegapunk ini bisa saja adalah orang dari abad kekosongan, ras dari dunia luar, maupun orang dari masa depan. Tapi ada yang unik, kata punk dari Vegapunk bisa jadi punya makna orang yang memiliki kepercayaan budayanya sendiri dan merupakan sebuah gerakan perlawanan dari pemerintahan dunia dalam tatanan hidup yang berlandaskan kepada keyakinan dalam dirinya sendiri. Oke, jadi mungkin itu saja ya yang mungkin bisa jabarkan dan ulas mengenai hal tentang Dr. Vegapunk ini. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.